Protista mirip tumbuhan atau sering juga disebut sebagai alga atau ganggang itu bersifat autotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri. Alga ada yang bersel tunggal atau uniselular, membentuk koloni berupa filamen, atau koloni tanpa membentuk filamen. Alga uniselular itu sendiri ada yang dapat bergerak atas kekuatannya sendiri atau motil, dan ada juga yang tidak dapat bergerak atau non-motil. Alga uniseluler yang mikroskopis tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Namun sebaliknya, ada alga yang bentuk koloni berupa filamen yang ukurannya agak besar sehingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Habitat dari alga itu sendiri yaitu hidup melayang-layang di atas permukaan air atau neuston, dan ada juga yang hidup di dasar air atau bentos. Alga bereproduksi melalui dua cara, yaitu yang pertama, secara aseksual. Reproduksi secara aseksual terjadi melalui pembelahan sel, menghasilkan dua sel anak yang masing-masing akan menjadi individu baru. Pada umumnya, pembelahan sel terjadi kepada alga yang bersel tunggal. Alga berbentuk koloni tanpa filamen atau berbentuk filamen umumnya bereproduksi melalui fragmentasi. Apa sih itu fragmentasi gitu? Fragmentasi itu sendiri adalah terpecah-pecahnya koloni menjadi beberapa bagian. Selain melalui pembelahan sel dan fragmentasi, alga juga dapat bereproduksi dengan membentuk zoospora. Yang kedua, yaitu secara seksual. Reproduksi secara seksual melibatkan peleburan dua gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Pada reproduksi secara seksual ini ada dua tipe, yaitu isogami dan oogami. Pada tipe isogami, gamet jantan dan gamet betina mempunyai ukuran yang sama dan pada umumnya dapat bergerak. Lain dengan oogami, di mana ukuran gamet jantan dan gamet betinanya itu berbeda. Kita bahas yang pertama, yaitu alga coklat atau Phaeophyta. Warna alga coklat ditimbulkan oleh adanya pigmen coklat atau fukosantin yang secara dominan menyelubungi warna hijau dari klorofil pada jaringan. Selain fukosantin, alga coklat juga mengandung pigmen-pigmen lainnya seperti klorofil A, klorofil C, violansantin, beta-karoten, dan diadinosantin. Terus apa sih ciri-ciri dari alga coklat ini gitu? Ciri-cirinya itu yang pertama, ukuran talusnya mulai dari ukuran mikroskopis sampai makroskopis. Kalian tahu gak sih kalau talus alga coklat ini merupakan talus terbesar daripada alga-alga lainnya. Yang kedua, mempunyai klorofas tunggal. Yang ketiga, memiliki pirenoid yang terdapat di dalam klorofas. Pertanyaannya, apa sih itu pirenoid gitu? Pirenoid itu merupakan tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang keempat, bagian dalam dinding sel tersusun dari lapisan selulosa, sedangkan bagian luar tersusun dari gumi. Yang kelima, mempunyai jaringan transportasi air dan zat makanan yang analog dengan jaringan transportasi pada tumbuhan. Terus biasanya alga coklat itu hidup di mana sih gitu? Pada umumnya, alga coklat hidup di air laut, terutama air laut yang bersuhu agak dingin dan sedang. Terus, alga coklat ini bersifat autotrof loh. Kalian udah tahu kan apa itu autotrof? Reproduksi dari alga coklat ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, aseksual, terjadi melalui pembentukan zoospora, berflagela, dan fragmentasi. Sedang yang kedua itu secara seksual, terjadi melalui isogami dan oogami.
Oh mama, oola, oola, oola. Don't know what this is. Oh mama, oola, oola, oola. Oh, what do I do now?